Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Imron Permana. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang HTML list ya. Di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya bahas tentang paragraf ya, teman-teman. Di sini sudah saya bahas tentang paragraf, bagaimana cara membuat teks paragraf ya, cara membuat line spacingnya yang menggunakan BR. Lalu juga bagaimana membahas bagaimana membuat ketebalan ya, teks penekanan. Lalu juga di sini ada teks yang miring ya dengan tag i, lalu ditutup dengan tag /i. Ada tag tebal juga ya, teks tebal ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan materi kita, yaitu membuat list ya. Apa itu HTML list? Langsung kita bahas saja ya. Kalau dari segi pengertian, list adalah bagian teks di dalam dokumen yang berisi daftar item dari suatu kelompok atau grup tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kalian lihat di tukang nasi pecel ya, misalkan atau pecel lele dan sebagainya, pas semua tempat makanan rata-rata ada menunya ya. Ada juga yang tidak ada, tapi rata-rata tempat nasi, tempat makanan, warung makan atau toko-toko pasti ada namanya daftar harga, daftar menu ya, seperti ini contohnya. Nah, kalau dilihat di sini banyak sekali menu-menunya, ada nama makanannya, lalu ada juga daftar harganya. Seperti itu ya. Dan contoh lain juga seperti ini ya, makanan juga sama. Nah, ini contoh dari pembuatan list ya, list menu makanan ya. Jadi kita akan coba belajar membuat list menu makanan seperti ini nanti pada dokumen HTML. Kita akan bahas dulu mengenai list ya. List ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya daftar berurutan atau order list. Nah, kalau tag penggunaannya di HTML itu menggunakan tag OL ya, seperti ini, dan diakhiri dengan /OL. Lalu yang kedua ada namanya daftar tidak berurutan atau unordered list. Ya, jika tag yang digunakannya adalah tag UL, jadi unordered list, UL dan diakhiri dengan /UL. Yang ketiga ada namanya daftar definisi atau definition list, dan digunakan dengan tag DL seperti ini ya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya daftar berurutan atau order list, ini tagnya ya. Kita lihat, ini kalau strukturnya. Jadi di dalam tag order list ada namanya LI. LI itu apa? List item, diakhiri dengan /LI. Item 1 ini adalah namanya. Misalkan OL lalu tag LI, di sini ada nama menunya. Misalkan di sini ayam goreng gitu ya. Buung puyuh misalkan. Lalu selanjutnya apa terserah gitu ya. Nah, itu menggunakan tag OL dan ditambahkan tag li di dalamnya, subteksnya ya. Nah, tag OL atau order list juga bisa ditambahkan jenisnya atau tipenya. Di sini kita bisa tambahkan tipe sama dengan, lalu di sini atributnya apa? Di sini angka, bisa angka 1. Lalu bisa juga huruf kapital ya, yang A, B, C, D ya. Lalu bisa juga huruf kecil, A, B, C, D kecil semua, atau Romawi 1, 2, 3 gitu ya. Itu tipe-tipe dari order list yang pasti dia berurutan, tidak acak. Oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu daftar tidak berurutan atau unordered list. Di sini kita gunakan tag UL tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah, di dalam UL juga sama, ada subtagnya dari UL itu adalah LI atau list item. Nggak jauh berbeda dengan order list, hanya saja di tag UL ini dia tidak berurutan, jadi bebas. Dan ini kalau ditambahkan tipenya seperti ini, disk, square, dan circle. Apa itu? Kita bahas nanti saat praktek ya. Jadi ada lingkaran, ada kotak, nanti kita bahas. Oke, selanjutnya di sini ada daftar definisi atau definition list. Nah, tagnya adalah menggunakan tag DL ya. Di dalam tag DL ini ada namanya DT ya, lalu ada DD ya, dan seterusnya.
Nah, di sini ini untuk isi dari daftar definisi ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita eksekusi, kita langsung praktik di Sublime Text. Ini saya close. Oke, saya minimize saja. Nah, jadi ini yang tag paragraf yang sebelumnya ya. Kita akan buat dokumen baru bagi yang menggunakan laptop. Ini saya akan berikan tutorial ini untuk yang menggunakan laptop. Bagi yang menggunakan handphone, saya akan berikan tutorialnya di video berikutnya. Videonya terpisah agar lebih rapi dan konsen di laptop dan di handphone. Baik, ini adalah yang latihan 2 yang pekan lalu. Kita akan bahas latihan ketiga yang hari ini, yaitu list HTML. Saat ini kita buat dulu dokumen barunya ya. Di sini kita klik aja foldernya di sini. Kita klik kanan, lalu pilih new file. Ya, kalau teman-teman ininya belum tampil, ya bisa klik view ya, view, lalu pilih sidebar, pilih yang show sidebar. Kalau saya kan barusan udah ditampilkan ya. Jadi kalau misalkan belum tampil, pilih show sidebar. Jadi klik kanan ya, pilih new file. Oke, setelah file ini terbuka, langsung klik file, pilih save. Kita simpan filenya dulu ya. Di sini kita taruh di dokumen di folder yang sama, yaitu HTML dasar. Di sini kita buat new folder latihan 3. Oke, latihan 3. Lalu kita buka foldernya ya. Kita open. Nah, di dalam latihan 3 ini kita buat nama dokumennya adalah list.html. Ya, jadi pakai titik ya, pastikan ada .html agar dokumen ini terbaca sebagai dokumen HTML. Setelah membuat nama list.html, jangan lupa klik save. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan dulu struktur dasar HTML-nya. Agar cepat, kita langsung aja ketik HTML, lalu klik tombol tab pada keyboard. Maka dengan sendirinya atau secara otomatis struktur dasar HTML-nya akan tampil seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Baik teman-teman, seperti biasa title-nya kita isi dengan di sini kita beri nama list, HTML list ya. Kita beri nama HTML list. Selanjutnya di dalam body kita bisa menambahkan di sini yang tadi ya, yang pertama adalah OL. Karena yang pertama adalah tadi ya kita bahas yang jenis listnya yang pertama adalah OL, maka kita gunakan tag OL pada Sublime Text-nya. Di sini kita pakai tab dulu, agar ada berjarak. Ketik aja OL tab, maka dia akan dengan sendirinya ditutup ya dengan tag /OL. Baik, di sini kita enter 2 kali biar berjarak. Nah, tadi di dalam OL ada namanya list item li tab. Nah, di dalam li ini kita isi misalkan kita akan buat menunya adalah misalkan menu nasi goreng. Ya. Oke, coba kita tampilkan di web browser. Caranya seperti apa? Kita simpan dulu, klik file, pilih save. Selanjutnya, klik kanan, pilih open in browser. Ya, klik kanan di area ini, pilih open in browser. Kita tunggu. Oke. Kalau mau lebih cepat juga bisa. Oke, saya sedang terbuka. Oh, saya langsung ngelink ke Mozilla Firefox ya. Oke, teman-teman kalau yang pakai Google Chrome juga nggak apa-apa. Nah, di sini ada langsung tampil nasi goreng. Lihat teman-teman, langsung muncul angka 1 karena pakai OL jadi munculnya nasi goreng. Ya. Kalau kita lihat di sini namanya nasi goreng. Nah, di sini teman-teman kita bisa tambahkan judulnya, misalkan karena ini adalah menu makanan, kita tambahkan menunya ya. Kita di dalam body ini kita bisa tambahkan namanya heading. Heading itu judul ya. Untuk judul biasa digunakan kita pakai H1 misalkan. H1 tab, maka dia akan muncul slash penutupnya. Kita kasih nama di sini daftar
menu makanan, daftar menu enggak boleh, daftar menu kantin Kang Junet misalkan gitu ya, daftar menu kantin Kang Junet. Oke, kita refresh lagi, kita klik file, pilih save, lalu kita ke web browsernya, kita refresh coba ya teman-teman ya. Nah, di sini akan tampil daftar menu kantin Kang Junet ya. Kalau kebesaran kita bisa juga langsung ganti di Sublime-nya. Ini pakai H2 boleh ya. Jadi semakin dia ini heading itu sampai 6 ya, H1 sampai dengan 6. Jadi kalau misalkan H1 paling besar, H2 itu lebih bawahnya dan seterusnya gitu ya. Ya ini kita Ctrl S aja. Kita refresh F5. Maka dia akan sedikit mengecil ya. Daftar menu kantin Kang Junet ya, misalkan gitu. Oke, bisa kita edit lagi selanjutnya. Misalkan kita mau tambahkan, copy aja, di copy ya, kita blok, lalu kita enter. Oke, kita enter lagi. Nah, kita ganti nasi gorengnya, diganti yang menu yang kedua adalah misalkan mie goreng ya. Waduh, jadi ngomongin makanan ya, agak sedikit lapar, nggak apa-apa. Oke, setelah nasi goreng, mie goreng, lalu misalkan kue tiaw ya. Oke, jangan lupa Ctrl S, simpan, lalu kita refresh di sini ya. Kita F5, maka akan tambah. Nah, di sini kalau order list kita lihat muncul dengan sendirinya 1, 2, dan 3 ya. Oke, selanjutnya kita akan buat yang tipenya ya. Di sini ada, tadi kita sudah bahas, ada yang menggunakan tipe OL, lalu di sini ada tipenya ya. Nah, kalau yang tipe kita tambahkan langsung tipenya di sini, tulisan tipe kutip ya, seperti itu. Nah, di sini kita misalkan mau buat angkanya menjadi angka Romawi misalkan ya. Coba kita ganti di sini OL, di sini dalam sini ya, saya zoom lagi. Nah, di dalam OL ini saya buat spasi tipe ya. Di sini ada tipe, langsung klik aja. Kutip misalkan di sini adalah angka Romawi ya, 1. Ctrl S, saya simpan ya, S. Lalu coba di sini kita refresh yang di web browsernya. Oke. Coba kita refresh ya, F5. Nah, dengan sendirinya dia akan mengganti menjadi angka Romawi 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau kembali ke angka normal ya tadi, dihapus saja. Seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya setelah order list atau OL, kita akan bahas yang kedua, yaitu yang menggunakan unordered list atau UL ya. UL lalu tab, maka dia akan nambah tag penutupnya. Sama seperti tadi, kita menggunakan LI di dalam UL itu. Di sini kita tambahkan LI. Misalkan ini minuman ya, misalkan di sini jus melon ya. Terus di bawahnya kita copy juga di sini jus jeruk ya. Di bawahnya lagi di sini misalkan ditambahkan jus mangga. Oke, sekarang kita coba file lalu save atau Ctrl S ya. Kita refresh. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini kalau yang unordered list dia otomatis menjadi lingkaran bulat seperti ini. Maksudnya apa? Jadi dia tidak berurutan, mau jus melon pertama silakan, jus jeruk pertama silakan, kayak gitu. Jadi tidak berurutan. Nah, kalau yang berurutan seperti ini biasanya digunakan di absensi atau lain sebagainya, yang berurutan ya namanya ya, seperti itu. Jadi kita bisa edit, misalkan di sini daftar menunya jangan pakai yang I ya, kita pakai yang biasa-biasa saja ya. Misalkan di sini OL tipenya adalah yang angka ya, ini jadi nggak usah. Oke, jadi kita refresh lagi seperti itu.
Nah, kalau yang UL, kalau misalkan kita mau nambahkan tipe, di sini kita tambahkan tipe seperti tadi. UL tipe, lalu ke sini kita masukkan misalkan yang square. Square. Kita Ctrl S, lalu kita refresh. Ya, kita refresh. Nah, jadi kotak seperti itu ya. Nah, kalau kita memang mau ganti jadi circle. Circle misalkan ya. Ctrl S, F5. Maka jadi lingkaran tapi dia bolong ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu yang daftar unordered list atau list tidak berurutan. Nah, selanjutnya misalkan kita akan bahas yang tadi, yaitu definition list atau list definisi ya. Nah, kita akan bahas tag yang ketiga, yaitu definition list. Pakai DL, lalu tab, maka dia akan tertutup dengan otomatis. Nah, di sini kita di dalam DL tadi ada namanya tag DT ya, DT. Jadi silakan langsung tab lagi. Di sini kita tambahkan, coba misalkan HTML, ya. Lalu di bawahnya lagi ada namanya DD, ya. Lalu kita buat misalkan HTML itu pengertiannya apa? Hypertext Markup Language misalkan gitu ya. Ctrl S, coba kita lihat, kita refresh. F5 seperti ini. Jadi ada, nah di sini jadi definisi ya. Nah, tadi pengertiannya seperti itu. Jadi HTML di bawahnya langsung muncul Hypertext Markup Language seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau nambahkan teks penekanannya pakai yang strong, ya. Di sini buka tagnya strong, lalu tutup lagi dengan tag /strong seperti ini. Lalu kita Ctrl S, kita refresh, apa yang akan terjadi? Nah, jadi HTML jadi tebal. Jadi tag penekanannya, apa pengertian HTML? Panjangannya adalah Hypertext Markup Language. Seperti itu teman-teman. Oke, ini mengenai daftar definition atau daftar definisi atau definition list ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat bahwa penggunaan tag dari list ini ada 3 jenis ya, OL, UL, dan DL. Nah, tapi yang sering digunakan adalah biasanya yang order list dan unordered list ya, atau tidak berurutan. Nah, jadi silakan dicoba untuk praktikum membuat list ya. Tugas kalian, coba kalian buat, teman-teman buat list daftar menu yang ada di kantin sekolah teman-teman ya, bebas menunya, minimal 5 menu makanan dan 5 menu minuman. Baik, saya rasa cukup mengenai HTML list pada pertemuan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like ya. Jika ada yang bingung, silahkan komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa di subscribe dan silahkan di share untuk teman-teman kalian yang membutuhkan, agar video ini terus bermanfaat dan channel ini terus berkembang untuk yang lain. Salam kreatif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.